NASA membuat wahana penjelajah keren bernama Curiosity dan mengirimnya ke Mars untuk melihat apa lagi yang bisa kita tahu tentang planet merah. Planet yang mungkin akan menjadi rumah kita selanjutnya. Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars, melakukan pengukuran dan mengumpulkan data tentang planet ini selama lebih dari 10 tahun. Dan Curiosity menemukan beberapa bebatuan terkikis gelombang di permukaan Mars yang awalnya diduga sebagai daerah kering. Para ilmuwan meyakini area ini sebenarnya dasar danau. Mungkin saja ini dasar danau yang mengering dan sedimen serta benda-benda lain berakhir menumpuk di sana. Semua ini bisa memberi kita beberapa petunjuk penting tentang sejarah danau tersebut. Misalnya, jenis organisme yang mungkin pernah hidup di sana, seberapa dalam danaunya, berapa lama danau itu ada di sana, dan hal-hal serupa. Pola-pola gelombang ini memberitahu kita bahwa bebatuan ini mungkin terbentuk ketika angin Mars yang kuat menggerakkan air di danau purba yang besar ini. Kamu tahu suara spesifik yang bisa didengar saat memegang kerang di telinga? Kamu bisa mendengarnya karena udara terperangkap di dalam cangkang dan bergesekan dengan dinding-dindingnya. Udara tidak dapat keluar, sehingga bergetar pada frekuensi yang bergantung pada ukuran cangkang. Dengan kata lain, kamu merasa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Itulah Mars dalam imajinasiku sekarang. Tempat di mana kita masih bisa mendengar suara ombak yang telah lama hilang menghantam pantai danau raksasa yang misterius. Selama misinya, Curiosity juga menemukan sebuah benda logam yang ternyata adalah meteorit. Batuan tidak biasa yang berasal dari luar angkasa ini terbentuk dari nikel dan besi. Namanya kakao. Dan besarnya seukuran mobil kecil, panjangnya 2 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Ini merupakan temuan penting karena kita jarang menemukan benda-benda logam di permukaan Mars. Sebagian besar batuan di sana terbentuk dari basal atau material vulkanik lainnya, sehingga bongkahan logam itu bisa memberitahu lebih banyak tentang sejarah dan terbentuknya Mars. Ditambah lagi, logam ini sangat menonjol. Permukaan Mars berwarna merah karena oksida, sedangkan kakao tampak metalik dan berwarna abu-abu gelap. Bongkahan logam ini juga berbentuk bulat dan halus, yang berarti pernah melewati atmosfer Mars. Robot-robot lain juga telah menjelajahi Mars, misalnya Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO, milik NASA yang menemukan bukit pasir berbentuk lingkaran. Bukit pasir biasanya sangat umum ditemukan di planet merah. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, tapi bukit pasir yang melingkar seperti ini sangat jarang ditemukan. Bukit-bukit pasir ini terdiri dari pasir berwarna gelap dengan material berwarna lebih terang di sekelilingnya. Dan kerennya, bukit pasir ini tersusun dalam pola khusus mirip jari-jari roda. Bisa jadi, ini karena cara angin bertiup. Kembali ke Curiosity. Wahana ini telah menjelajahi banyak hal menarik lainnya, seperti kadar oksigen di atmosfer Mars. Kadarnya berubah-ubah tergantung musim. Ada lebih banyak oksigen di musim semi dan musim panas, tapi penyebabnya masih belum jelas. Dan tentu saja, itu pun tidak cukup bagi kita untuk bisa bernapas di sana. Konsentrasi oksigen di Mars adalah 0,1% atau sekitar 100 kali lebih rendah dibanding konsentrasi oksigen di atmosfer bumi. Atmosfer Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit gas-gas lain. Curiosity begitu canggih hingga bisa menganalisis usia batuan yang ditemukannya. Tampaknya, batuan-batuan itu jauh lebih tua dari yang kita duga sebelumnya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 3 miliar tahun. Curiosity juga menemukan molekul organik dalam sampel tanah. Molekul-molekul ini pada dasarnya adalah bahan penyusun kehidupan. Ini tidak langsung membuktikan adanya kehidupan di Mars, tapi menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di Mars di masa lalu. Curiosity menemukan kemungkinan bukti adanya waduk besar air dalam wujud cair di bawah lapisan es di Kutub Selatan, yang mungkin sangat asin dan penuh dengan berbagai mineral. Salinitas yang tinggi ini adalah alasan kenapa air ini bisa tetap cair pada suhu di bawah titik beku. Akan sangat menyenangkan jika ada semacam lautan di bawah permukaan untuk berendam, terutama ketika angin Mars yang ganas tengah mengamuk di permukaan. Dan akan sangat menyenangkan jika ada sesuatu yang dapat melindungi kita dari tingkat radiasi yang sangat tinggi di planet merah.
Ada beberapa bahan kimia dan garam yang cukup beracun di tanah Mars, yang bisa sangat buruk bagi manusia. Astronot berpotensi terpapar bahan kimia beracun ini, baik melalui kontak langsung dengan tanah atau dengan menghirup debu yang mengandung garam-garam ini. Selain itu, zat-zat ini juga bisa menjadi masalah untuk menumbuhkan tanaman. Ini penemuan yang sangat penting untuk misi jangka panjang ke Mars, karena para astronot harus bisa menanam makanan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup di sana. Hal lain yang mendukung gagasan adanya kehidupan di Mars adalah penemuan metana di sana. Metana merupakan temuan yang sangat penting karena biasanya organisme hidup menghasilkan gas ini. Jadi, dari mana asalnya kalau bukan dari mereka? Pada kenyataannya ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk itu. Salah satunya adalah aktivitas geologi dari waduk bawah tanah. Gagasan lainnya adalah meteorit membawa metana ke planet merah. Yang menarik adalah kadar metana lebih tinggi di area tertentu. Jadi, ya, entah apa pendapatmu, tapi aku masih berpegang pada teori bahwa metana itu berasal dari organisme hidup. Ada kemungkinan bahwa gunung berapi di Mars masih aktif. Kita tahu ada banyak gunung berapi yang sudah punah di planet merah, tapi kita tidak pernah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau sebagian gunung berapi itu masih hidup. Para ilmuwan mempelajari endapan vulkanik dan menemukan bahwa beberapa gunung berapi mungkin meletus sekitar 50.000 tahun lalu. Sebelumnya, semua mengira letusan terakhir terjadi 3 hingga 4 miliar tahun lalu. Andai kita bisa memadatkan sejarah geologi Mars menjadi hanya 1 hari, itu setara dengan letusan yang terjadi sedetik lalu. Jadi, kita tidak akan pernah tahu, mungkin masih ada magma yang menggelegak diam-diam di bawah permukaan Mars. Generasi masa depan yang mungkin akan membangun kehidupan mereka di sana bisa bersenang-senang. Mars berubah menjadi tempat yang dingin dan tandus, sehingga tidak bisa mendukung kehidupan seiring berjalannya waktu. Dan salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya atmosfer. Planet merah dulunya memiliki atmosfer yang jauh lebih tebal, mirip dengan atmosfer bumi. Salah satu alasan utamanya adalah medan magnetnya yang relatif lemah. Medan magnet bumi bantu melindungi atmosfer kita dari angin surya, yaitu aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Tanpa perlindungan ini, tidak ada yang menjaga Mars dari kekuatan sangat besar ini yang akhirnya mengikis sebagian besar atmosfernya. Faktor lain yang berperan besar dalam hilangnya atmosfer Mars adalah gravitasinya yang relatif rendah. Karena gravitasi Mars lebih lemah daripada bumi, molekul gas lebih mudah lepas ke ruang angkasa. Jadi, Mars mungkin dulunya lebih mirip dengan planet tempat tinggal kita. Tapi dengan atmosfernya yang tipis saat ini, Mars tidak bisa menyimpan panas, sehingga membuatnya sangat dingin dan sangat sulit untuk dijelajahi. Tapi, mungkin lebih baik bagi kita untuk tidak mengunjungi planet merah di masa lalu. Ada cerita tentang banjir besar purba yang mungkin pernah terjadi di sana. Jadi, ya, planet merah mungkin dulunya tempat yang lebih basah dan lebih ramah dibanding sekarang, dengan sungai-sungai yang mengalir indah dan danau-danau menakjubkan, kolam-kolam dan perairan lainnya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya kanal-kanal besar yang terukir di permukaan planet. Kanal-kanal ini jauh lebih besar daripada yang pernah kita temukan di planet ini. Ini menyeratkan bahwa banjir besar terjadi miliaran tahun yang lalu. Mungkin banjir besar itu terjadi karena berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, pencairan es, dan pelepasan karbon dioksida dari kerak planet. Banjir tersebut mungkin juga menciptakan beberapa genangan air sementara. Semoga saja ini akan menjadi petunjuk yang lebih menarik untuk menemukan jejak kehidupan mikroba. Bagaimana menurutmu? Mars bisa diam-diam mengacaukan kedalaman lautan kita. Planet merah ini berjarak 225,3 juta kilometer dari bumi. Jadi kita pernah berpikir bahwa planet ini tak banyak berdampak pada kita. Namun hal itu berubah baru-baru ini dengan penemuan mirip efek kupu-kupu. Apa yang diawali dengan tarikan gravitasi kecil di ruang angkasa, akhirnya menciptakan pusaran air raksasa di bumi. Kecurigaan ini dimulai ketika para ilmuwan memutuskan untuk mengeksplorasi hampir 300 lubang dalam yang dibor di dasar lautan yang dibuat pada tahun 60-an. Tujuan mereka adalah untuk memahami kekuatan arus laut dalam dengan menganalisa sedimen, yaitu material seperti pasir atau lumpur yang terakumulasi di dasar lautan selama 65 juta tahun terakhir.
Dasar lautan memiliki sedimen berlapis-lapis. Ketika lapisan-lapisan ini menunjukkan pola berkesinambungan, itu artinya material tersebut secara bertahap menumpuk seiring waktu tanpa ada gangguan yang tiba-tiba. Dengan kata lain, arus dalam laut tenang dan stabil. Namun para peneliti juga melihat pola yang aneh. Selama periode waktu tertentu, mereka tidak dapat menemukan bukti sedimentasi, yang berarti ada hal lain yang mengganggu proses ini. Alasan paling mungkin soal celah sedimentasi ini adalah adanya arus yang kuat di dasar laut. Karena sangat kuat, arus tersebut mungkin memindahkan sedimen dari tempat asalnya. Tapi ada yang aneh. Semua celah yang diidentifikasi dalam penelitian ini terjadi pada interval 2,4 juta tahun. Data menunjukkan ada total 27 celah. Ini tak mungkin sebuah kebetulan. Jadi para ilmuwan menyadari mereka tidak sedang memeriksa celah sederhana dalam proses sedimentasi. Mereka sedang menganalisis keberadaan siklus. Menurut para ahli, satu-satunya penjelasan yang masuk akal ada di luar angkasa dan mungkin akibat dari suatu yang dikenal sebagai siklus besar astronomi. Untuk memahami proses ini, pertama kita perlu membahas siklus Milankovitch. Siklus ini dinamai sesuai nama ilmuwan Serbia yang seabad lalu mengemukakan bahwa perubahan gerak bumi mengelilingi matahari dan kemiringan pada porosnya dapat mempengaruhi iklim jangka panjang bumi. Masalahnya, pergerakan bumi ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk planet lain. Biasanya orbit planet kita mengelilingi matahari bukanlah lingkaran yang sempurna, tapi hampir saja. Namun dari waktu ke waktu jalur ini secara langsung dipengaruhi oleh tarikan gravitasi Jupiter dan Saturnus. Jadi kedua planet raksasa ini seperti menarik orbit kita sehingga orbitnya menjadi lebih elips. Variasi seperti ini dapat memengaruhi jumlah dan distribusi sinar matahari yang mengubah iklim di bumi. Menurut teori Milankovitch, pola iklim bumi berubah dalam siklus 405.000 tahun, 1.000 tahun, 41.000 tahun, dan 23.000 tahun. Teorinya siklus ini dapat memicu awal dan akhir periode glasiasi yang juga dikenal sebagai zaman es. Teori ini sebenarnya telah dikonfirmasi di tahun 70-an oleh para ilmuwan yang juga mencari bukti siklus ini di sedimen dasar laut. Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa selain siklus Milankovitch, ada perubahan iklim yang mengikuti ritme yang jauh lebih lambat. Siklus-siklus tersebut tidak berubah setiap puluhan ribu tahun. Tidak, maksudnya periode yang berlangsung selama jutaan tahun. Dan inilah yang dimaksud dengan siklus besar astronomi yang tadi saya sebutkan. Kita tahu tentang kejadian tersebut terutama karena bukti-bukti berdasarkan matematika dan pemodelan komputer. Tapi sangat sulit untuk menemukan bukti geologis keberadaan siklus astrologi jutaan tahun ini atau petunjuk apapun tentang bagaimana siklus tersebut mempengaruhi bumi. Ya, setidaknya sampai sekarang. Ternyata apa yang ditemukan para ilmuwan di dasar samudera bisa jadi merupakan bukti yang kita butuhkan. Dan itu karena periode 2,4 juta tahun tersebut sama persis dengan catatan interaksi antara bumi dan Mars. Ketika kedua planet memetakan jalur orbitnya, medan gravitasi keduanya berinteraksi dalam proses yang disebut resonansi. Ya, persis seperti yang terjadi pada Jupiter dan Saturnus. Sesekali, gaya gravitasi planet merah menarik orbit kita sedikit lebih dekat ke matahari. Dan seperti siklus Milankovitch yang lebih pendek, siklus besar ini juga mempengaruhi iklim kita. Dalam hal ini, dengan meningkatnya radiasi matahari yang mencapai bumi, membuat planet kita menjadi lebih hangat. Sejujurnya, para ahli percaya bahwa jumlah radiasi matahari ekstra yang diberikan Mars kepada kita tidak terlalu besar. Maksudnya hal itu tidak akan membuat bumi jadi sangat panas hingga terasa seperti kita berjalan di matahari. Namun perbedaan kecil dalam iklim ini cukup mengubah perilaku alam di bumi, seperti arus laut. Iklim yang lebih hangat cenderung menghasilkan badai besar yang lebih sering, dan hal ini sering menghasilkan pusaran air yang mengaduk-aduk sedimen. Fenomena ini digambarkan sebagai pusaran air raksasa yang dapat mencapai dasar laut di samudera terdalam yang disebut jurang abyss. Menemukan celah pada catatan sedimen laut dalam itu sungguh mengesankan, karena mungkin ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki tentang siklus besar astronomi. Seperti disebutkan di awal video, mirip efek kupu-kupu. Setiap 2,4 tahun, tarikan gravitasi Mars menggeser jalur bumi mengelilingi matahari, yang berakibat menghangatnya iklim bumi. Dan bumi yang lebih hangat menyebabkan terbentuknya pusaran air besar yang akhirnya menjungkir balikan air laut dalam. Dan satu hal lagi,
Siklus yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan periode iklim yang lebih hangat yang sudah diketahui sepanjang sejarah dunia, seperti maksimum thermal Paleocene-Eocene yang terkenal. Peristiwa ini terjadi sekitar 56 juta tahun yang lalu, ketika bumi menghangat sekitar 8 derajat Celcius. Banyak teori bermunculan untuk mencari tahu penyebabnya, seperti gangguan pada orbit bumi atau mungkin lewatnya komet. Tapi dengan penelitian baru ini, sepertinya Mars juga terlibat dalam peristiwa ini. Temuan baru ini cukup meyakinkan dan menarik, namun para ilmuwan masih perlu meneliti lebih banyak lagi untuk menghubungkan kemungkinan siklus perubahan iklim dengan arus laut dalam. Maksud saya, kerja mereka bagus dalam menemukan penjelasan untuk celah sedimentasi, tapi sejauh ini hanya berupa dugaan. Kesuksesan penelitian mereka sangat penting bagi komunitas ilmiah. Bagaimanapun juga, mengetahui kapan tepatnya siklus besar astronomi ini terjadi dan pengaruhnya terhadap bumi dapat sangat membantu kita. Terutama untuk membedakan kapan perubahan iklim terjadi karena peristiwa alam dan kapan perubahan iklim terjadi karena campur tangan manusia. Mempelajari pusaran air juga dapat memberikan wawasan penting bagi para ilmuwan tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi sirkulasi laut. Jadi alasan lain mengapa temuan ini sangat penting berkaitan dengan potensi runtuhnya sirkulasi balik meridional Atlantik. Singkatnya, ini adalah sistem arus laut yang mengedarkan air di Samudra Atlantik yang bertanggung jawab untuk membawa air hangat ke utara dan air dingin ke selatan. Inilah yang membawa kehangatan ke berbagai belahan dunia dan juga nutrisi yang menopang kehidupan laut. Namun ada beberapa kekhawatiran bahwa sistem ini akan berhenti atau menjadi terlalu lambat dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, air permukaan yang kaya oksigen tidak akan bercampur lagi dengan air yang lebih dalam. Tapi untungnya, kemungkinan hubungan antara Mars dan bumi ini memberikan pandangan positif terhadap situasi ini dengan menunjukkan bahwa di dunia yang lebih hangat, lebih kuatnya arus laut dalam dapat mencegah laut kita dari stagnasi. Namun sekali lagi, ini hanyalah sebuah dugaan. Buktinya masih sedikit. Beberapa ahli yang skeptis mengatakan bahwa meskipun pusaran air memang menjadi lebih aktif selama beberapa dekade terakhir, pengamatan satelit menunjukkan bahwa arusnya tidak selalu dapat mencapai dasar laut dan mempertahankan sirkulasi air yang efektif. Untuk saat ini, yang kita tahu adalah sulit untuk mengatakan siapa yang benar. Hanya penelitian berikut ini yang akan menjawabnya. Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu Mars mungkin planet yang mirip bumi dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 0,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim.
Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya? Para astronom memberikan 2 kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup. Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan, tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan, dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan. Bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air.
Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana. Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Oh, ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat, serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dahsyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Iya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3/4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah, mirip dengan tabrakan Chicxulub di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol. Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan Pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu, kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1.500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan.
Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter, hampir setinggi Menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Chicxulub di planet kita. Asteroid Chicxulub seperti yang kita kenal sekarang diyakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Hantamannya sangat kuat, sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dahsyat sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30.000 kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat, yakni tsunami Samudra Hindia yang menghantam Indonesia pada tahun 2004. Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 km. Itu seperti 2 Burj Khalifa, yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah. Tapi dalam prosesnya, air laut itu hanya tertahan di tepi kawah, dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan, ada bangunan 3 lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter. Itu lebih tinggi dari Patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya 1, tapi 2 mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh 2 tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara 2 tabrakan ini, Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya, air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain, tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong, asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dahsyat kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19-29 km. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir, gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30.000 objek yang mengitari bumi akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh, di tahun 2004, para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3%. Asteroid tersebut diberi nama Apophis. Ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apophis akan melintas pada jarak sekitar 30.000 km dari permukaan bumi. Tapi, meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029, bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita, konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak, hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi.
Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gagasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih, tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata kayak yang di film-film itu. Salah satunya, kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya, atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan, atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi, asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada 3 jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0 adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan, yaitu membelokkannya dari lintasannya. Dalam kasus ini, para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pengintai. Wahana ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang batu antariksa itu. Baru setelah itu, wahana utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih akurat, perjalanannya akan jauh lebih produktif. Dan kalau para ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirimkan pengintai dan wahana antariksa kecil bersamaan. Wahana antariksa akan membelokkan asteroid sedikit dari lintasannya. Kemudian pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data ini, wahana antariksa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih halus. Kalau metode ini tidak ada yang berhasil satupun, kita bisa mencoba masuk ke dalam tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi dalam kasus ini, kita harus menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan hidup setidaknya selama beberapa dekade. Ditambah lagi, kita harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang bisa menjaga udara dan air tetap segar. Di bawah kakimu, bulan berdenyut. Kamu merasakan bahaya yang sangat nyata. Satelit tak bernyawa atau begitulah yang kamu pikirkan diam sejenak sebelum menjatuhkanmu ke tanah dengan guncangan yang dahsyat. Apakah itu gempa bulan? Selama ini para ilmuwan meyakini kalau bulan sudah tidak aktif. Tapi bukti terbaru menunjukkan anggapan itu salah besar. Para peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menemukan 266 punggungan misterius di sisi jauh bulan yang mengarah pada aktivitas geologi baru-baru ini. Jadi, apa kita sedang membicarakan gempa bulan? Ya, semacam itu. Punggungan ini terletak di area vulkanik yang terbentuk 3,2 hingga 3,6 miliar tahun lalu, tapi tampak jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Biasanya ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40, dan seringkali berada di area di mana struktur permukaan bulan lebih lemah. Nah, ketika astronom mengatakan baru-baru ini, jangan diartikan secara harfiah. Yang dimaksud bukan tahun lalu atau bahkan 1 dekade terakhir. Sebagian besar model yang dibuat ilmuwan menunjukkan aktivitas geologi bulan berakhir 2,5 hingga 3 miliar tahun lalu. Tapi informasi baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa formasi-formasi ini sudah aktif dalam 1 miliar tahun terakhir. Sebagian punggungan yang lebih kecil tampaknya terbentuk sekitar 200 juta tahun lalu, dan itu masih tergolong muda dalam skala waktu bulan. Artinya bulan mungkin masih mengalami perubahan geologi hingga saat ini. Penemuan-penemuan ini agak menentang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi bulan. Tapi bagaimana para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini? Para peneliti dari University of Maryland dan Smithsonian Institution menggunakan penghitungan kawah untuk memperkirakan usia punggungan bulan. Cara kerjanya begini, permukaan dengan kawah yang lebih sedikit berarti lebih muda. Dan semakin banyak kawah yang dimiliki suatu wilayah, semakin tua usianya.
Ditambah lagi analisis menunjukkan beberapa punggungan memotong kawah yang sudah ada, yang kemungkinan besar terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Dalam istilah geologi, ini sangat baru dan menunjukkan bahwa proses pembentukan punggungan mungkin masih terjadi. Hal menarik lainnya adalah punggungan di sisi dekat dan jauh bulan memiliki kemiripan, yang artinya keduanya terbentuk melalui proses geologi yang sama dan oleh kekuatan yang sama. Kekuatan ini bisa jadi meliputi penyusutan bulan secara bertahap, kontraksi termal, dan pergeseran orbit. Kita akan membahasnya nanti. Argumen lain yang mendukung gagasan bulan masih aktif adalah data yang sudah berusia puluhan tahun dari misi Apollo. Misi ini mendeteksi gempa bulan dangkal dengan Apollo Lunar Seismic Experiment yang merekam 28 gempa dengan magnitudo 1,5 hingga 5. Para peneliti meyakini punggungan ini mungkin terkait dengan aktivitas seismik yang sama. Sekarang soal penyusutan yang aneh dari satelit alami kita ini. Para ilmuwan meyakini bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi purba. Tabrakan dahsyat ini kemungkinan besar melontarkan sekumpulan materi yang sangat panas ke antariksa. Akhirnya, materi-materi itu menyatu dan membentuk bulan. Pada masa-masa awal pembentukannya, bulan hanyalah sebuah dunia cair yang berguncang akibat aktivitas vulkanik dan seismik yang hebat. Jadi bulan dulunya adalah cairan yang melayang-layang di angkasa. Lalu, kapan ia benar-benar mengeras? Para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya, 4,43 miliar tahun lalu. Ini merupakan titik balik yang sangat penting, tidak hanya bagi bulan, tapi juga bumi. Tabrakan raksasa yang membentuk bulan mungkin juga merupakan hantaman terakhir yang membuat bumi cukup stabil untuk menyokong kehidupan. Miliaran tahun pun berlalu, bulan perlahan mendingin dan mengerut. Dan sekarang, lihatlah bola berbatu yang menerangi malam-malam kita. Tapi bulan belum sepenuhnya mengeras. Ia masih terus mendingin. Pendinginan inti bulan yang berlangsung perlahan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa bulan masih terus aktif. Saat mendingin, bagian inti bulan menyusut yang menyebabkan retakan dan pergeseran pada kerak bulan. Salah satu tanda paling jelas dari kontraksi ini ditemukan di Maria Bulan. Lihat bercak-bercak besar dan gelap di bulan ini, itulah yang disebut Maria, area yang terbentuk ketika lava mengisi kawah tumbukan asteroid purba dan mengeras. Kemudian seiring waktu, kerak yang mendingin dan mengerut menciptakan punggungan-punggungan kerut. Faktor lain dari aktivitas geologi yang sedang berlangsung adalah interaksi gravitasi bulan dengan bumi. Interaksi yang kuat dan tanpa henti ini kemungkinan besar menciptakan tekanan permukaan dan memicu pergerakan tektonik. Ini memang menarik, tapi apakah aktivitas di bulan ini berpengaruh pada manusia? Bisa dikatakan iya. Bulan telah lama dipandang sebagai tempat yang stabil untuk dijadikan pangkalan dan ekstraksi sumber daya di masa depan. Tapi penemuan aktivitas geologi yang masih berlangsung ini cukup mengkhawatirkan. Jika permukaannya masih terus bergeser, pemukiman, infrastruktur, dan operasi pertambangan di masa depan bisa menghadapi risiko serius. Itulah sebabnya saat ini kita membutuhkan seismometer dan radar penembus tanah untuk lebih memahami pergerakan ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menilai potensi bahaya sebelum misi jangka panjang dimulai. Ngomong-ngomong, ada potensi masalah lain yang mungkin harus dihadapi dalam misi ke bulan di masa depan, yaitu debu bulan alias regolith. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui bahwa debu yang tajam dan lengket ini bisa menyebar kemana-mana dan merusak pakaian, peralatan, dan bahkan mengganggu kesehatan. Sebuah studi baru dari para insinyur Texas A&M menemukan masalah lain. Ketika roket mendarat atau lepas landas, regolith terlontar yang bisa menyebabkan tabrakan terutama dengan banyak wahana antariksa yang membawa kru dan kargo ke bulan. Regolith bulan memiliki berbagai ukuran, dari partikel debu yang sangat kecil hingga batu yang sangat besar. Bahan utama debu bulan adalah mineral silikat halus, berukuran sekitar 70 mikron, seukuran rambut manusia. Mineral-mineral ini terbentuk selama miliaran tahun ketika meteor dan asteroid menabrak permukaan bulan dan menggiling sebagian besar debu bulan menjadi bubuk. Tidak seperti bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Lapisannya sangat tipis, sehingga tidak ada angin atau air yang bisa menghaluskan debu.
Selain itu, paparan angin matahari yang terus-menerus menyalurkan muatan elektrostatis pada regolit, membuatnya menempel pada apapun yang disentuhnya. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui hal ini. Debu bulan menempel pada pakaian mereka, terlacak di dalam pendaratan mereka, dan menempel pada segala sesuatunya. Lebih buruk lagi, debu ini membahayakan kesehatan, menyebabkan iritasi mata dan masalah pernapasan di dalam wahana antariksa. Tapi sepertinya ini juga menjadi masalah bagi kita di masa depan. Masalah yang jauh lebih penting adalah menemukan air untuk mendukung misi di masa depan, dan Tiongkok akan mengurusnya. Tiongkok sedang bersiap menjalankan misi besar untuk mencari es tersembunyi di bulan. Sebagai bagian dari misi Chang'e 7, pada tahun 2026, sebuah robot terbang akan menjelajahi kawah-kawah di kutub selatan bulan, tempat es mungkin terperangkap. Jika berhasil menemukannya, ini bisa menjadi terobosan besar untuk misi-misi ke bulan di masa depan. Para astronot akan memiliki sumber air dan bahkan bahan bakar untuk perjalanan luar angkasa. Misi ini merupakan langkah penting dalam rencana Tiongkok untuk mendaratkan astronot di bulan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun tanda-tanda keberadaan air sudah ditemukan seperti dalam sampel tanah dari wahana Chang'e 5 dan pengamatan oleh NASA dan wahana antariksa India, para ilmuwan percaya endapan es yang dalam adalah kunci untuk mendukung misi masa depan. Kutub selatan bulan memiliki beberapa kawah yang sangat dalam, dan para ahli menduga es mungkin tersembunyi di dalamnya. Robot terbang ini akan coba menjelajahi satu atau beberapa kawah tersebut setelah mendarat. Jika berhasil menemukan es, misi jangka panjang ke bulan akan menjadi lebih murah dan praktis, sehingga bisa membantu para astronot untuk tinggal dan bekerja di bulan. Sebagian ilmuwan juga berpendapat kalau penemuan ini bisa memberi kita petunjuk tentang kehidupan di luar bumi. Bagaimanapun, baik kita menemukan air di bulan dan belajar menghadapi debu yang mengganggu itu maupun tidak, penemuan punggungan bulan yang masih muda ini merupakan terobosan besar. Jika bulan masih aktif secara geologis, artinya kita masih belum tahu banyak tentang tetangga terdekat kita ini. Apalagi yang masih disembunyikan bulan? Apakah kita siap menerima gagasan bahwa satelit yang tak bernyawa ini mungkin lebih dinamis dari yang kita bayangkan? Misi-misi di masa depan yang mungkin tidak seaman yang kita yakini sebelumnya, mungkin akan menunjukkannya.